cukup banyak brand-brand besar juga yang percaya sama kita kan. Oh. Bahkan pada awal itu, waktu itu si Spotify itu juga sempat bertanya, kok lu bisa ya mendatangkan brand-brand besar ini, ya kan? Karena Kita kasih solusi. Angga Enggok, Bapak CEO Podcast Mas. Mantap. Mas Dery. Ngapain lo? Gila Mas Dery. Ya Allah, Enggok, zaman tahun berapa kita terakhir ngobrol ya? Udah lama banget ya. Jadi kita sama-sama penyiar pagi pada waktu itu. Ya, Di betul. satu gedung yang sama. Iya benar, Iya. satu grup pula ya. Satu grup pula. Lantai 5 di Graha Mitra, keluar lift, kalau ke kanan Ke lu, ke gua Hits FM, kiri ke lu Indika. Indika FM. Lo sama Betul. Augie Fantinus ya? Gua sama Ogi. Wih. Lu sama Aldi. Sama Aldi sama Vincent Sama Rompis. Vincent, iya benar. Iya kan? Nah, jadi gue panggil ke sini kenapa? Karena banyak teman-teman merasakan hal yang sama. Lihat, Gok, tahu berita ini? Iya, tahu. Kita nggak maksud nyenggol ke sana karena banyak teman-teman di sana juga ya. Tapi ini bentuk cerminan bahwa kayaknya Angga Enggok udah melihat masa depan bahwa kayaknya gue nggak akan lama karir gue di radio. Ah, gimana sih? Lu juga dong berarti. Lu duluan daripada gua. Bareng. Ya. Oh enggak. Enggak, Iya, iya. kalau gua kan dari situ dari Indika itu gua sempat masih siaran. Gue pindah Oh iya, masih radio. Masih ya? Gue pindah ke radio, gue ke iRadio waktu itu. Oh iya. Gue 2016 sampai 2022 itu gue di iRadio Jakarta. Lah, lu di radio kan gue ke Trax FM. Jadi Oh gua nggak. sempet. Iya, jadi bentar lu. Iya, gue nggak membaca masa depan banget gitu. Iya, lu coba ngetes doang ya. Karena lu kalau nggak salah cuma bentar, Der. Bentar. Itu sama siapa ya, Der? Gue nggak siaran. Lu ngapain? Oh iya, lu PD. jadi PD. Bener, kita sempat ketemu lagi di Trax, berarti kita ketemu. Iya benar. Oh iya benar. Iya, benar. iya. Direktur program atau program director gue di situ. Seorang Deriansyah ini belum punya ini. Wah, masih mengemis. Di sebuah radio. Berikan saya pekerjaan. Ada program director mau. Oke, saya mau. Nggak apa-apa, yang penting saya bisa menafkahi keluarga saya. Terus. Untung lah, Iya. nggak lama dia dari situ tuh. Waktu itu pemicunya sebenarnya COVID. Iya, Di COVID ada peluang yang lain. ya yang lain karena memang gue ngeliat Jorogan, gue ngeliat Deddy Kobuzer. Oh, ini mah gini, bahasa egois gue dan bahasa idealis gue. Gue juga bisa gitu. Iya, ya karena kan ini dunia gue. Wih. Mikirnya gitu. Akhirnya gue ngeliat peluang. Karena gue ganteng. Dilihat kamera juga, oke nih gitu. Radio mah audio doang. Enggak. Bapak-bapak enggak gitu ya. Emang berantakan aja mulutnya nih orang ya, Pak. Enggak, Pak. Enggak menutup kemungkinan kan? Nah, dari situ akhirnya gue ngambil ke peluang digital, makanya gue bikin kasih solusi. Iya. Dan lu masih lanjut ya berarti di Gue radio? masih di radio. Di saat COVID itu masih di radio juga. Loh, podcast Mas itu Podcast Mas tuh sebelum 2019, sebelum COVID. Tapi ya berbarengan aja ya. Jadi kan kalau lu memang sudah audiovisual kan iya, pada saat itu. iya. Kalau gue memang fokusnya juga sama kayak radio, audio konten doang. Oh iya. Gitu podcast Mas tuh. Makanya awal. di Spotify ya. Makanya di Spotify. Iya. Dan lu sempat punya idealis kan, apalagi Darto tuh. Begitu diundang ke Deddy Kobuzer, gue Itu nontonin. Darto itu. Darto kan, maaf kan ya, Om Ded, itu teman saya. Ini Dia ada logonya loh, ada logonya di sini. Di mana sih? Di mana sih logo? Kiri ya, kiri ya. Mana? Sini. Ah, gue tutupin ah. Nggak gitu. Jangan dong. Itu kan kita juga. Iya waktu itu Iya kan kan? karena dulu kan kita taunya arti kata podcast itu memang dari audio konten. Ya. Ya kan, podcast itu audio konten. Jadi belum ada visualnya. Tapi Om Deddy waktu itu bilang juga, ini kan perkembangan waktu aja. Dan ternyata memang benar, setuju. Gue terakhir ketemu sama Om Ded juga, sekarang kita bikin video. Darto tuh gue kemakan sama omongan gue sendiri. Ya kan? Tapi Iya, pada iya, akhirnya ya memang di industri ini harus fleksibel. Kita harus bisa fleksibel, bener gak sih? Iya. Kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau enggak ya lu mati sendiri. Bener nggak? Itu setuju. Makanya di sini kita akan cari tahu ya berapa pendapatan podcast Mas saat ini. Channel kasih solusi bos. Di sini tuh jangan ngaku punya cuan kalau belum duduk di sini.
Kita akan kupas berapa bayaran Sriwijaya Air. Never too lavish. Enggak lah itu, gila lu. Lo apa aja sih brandnya, gue lupa deh. Di Tap. Yang tap in, yang sempat sama apapun bekerja itulah. sama. Ya hampir banyak deh, hampir Yang ribuan portofolio lo itu. Iya, hampir ratusan ribu brand lah yang nempel di gua. Nah, nanti lu kasih tahu gimana brand-brand yang udah bangkrut juga ya. Ya brand-brand kita sendiri gitu. Oh iya, ikutan ya. Nah, enggak lah, ada beberapa lah brand. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah brand-brand cukup banyak brand-brand besar juga yang percaya sama kita kan. Bahkan pada awal itu jadi waktu itu salah satu, gue boleh nyebutin brandnya, si Spotify itu juga sempat bertanya, kok lu bisa ya mendatangkan brand-brand besar ini, ya kan? Karena memang habitnya kalau gue tuh pendengar podcast, jadi gue suka dengerin podcast yang di Amerika, di Inggris segala macam. Gue sempat mendengarkan ada sebuah podcast ini tuh hostnya apa ya, international celebrity lah, dengan bintang tamu juga international celebrity, public figure lah, bukan kita nyebutnya public figure lah. Tapi iklannya lo tau gak apa? Barbershop, sewa jasa potong rumput rumah. Karena memang dia bilang, itu gue meeting sama orang Spotify dari global datang ke sini pertama kali, dia bilang memang seperti itu dulu di awal-awal podcast di sana pun memang lebih ke brand-brand kecil, belum nyampe ke brand-brand besar. Nah, makanya pas podcast Mas ada brand-brand gede yang nempel ke kita, mereka juga canggih juga lu ya bisa dapetin brand-brand gede. Tapi kan emang habitnya kita di sini begitu kan. Brand tuh akan melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang seksi, mereka akan coba gitu. Oke, contoh-contoh brand besar gimana misalnya? Kayak brand-brand yang misalnya, memang menjual TV, menjual elektronik, kayak misalnya Electronic City itu juga termasuk brand besar. Itu brand gede dong. Ya kan, itu sebuah bisa. Lu nggak bisa sama gue mah di sini, Beder. Salah bintang tamu lu. Lu jangan gitu dong, gue udah bridging. Parah nih orang. Udah bagus, gue udah ngeluarin jurus radio. Lu juga orang radio lo. Kalau tempat lain baru pada patah. Iya. Kalau sini kan rapi itu. Iya, tapi emang itu dipaten juga ujung-ujungnya. Brand gede lah itu. Iya kan, Electronic City kan. Karena memang udah established dari lama kan. Gua aja kayaknya semua orang tahu deh. Tuh. Masuk. TV, gadget. Itu rata-rata kan konten kreator tuh gimana bisa hidup kalau mereka nggak ada itu belanja di Electronic City. Iya. Bikin shock banget tau nggak? Benar. Apalagi podcast masuk kalau belanja di situ terus. Tuh kan? Masuk dong ke kita. Jadi kebetulan banget teman-teman ya. Berhubung kita excited banget masuk di bulan Oktober gitu kan. Nah, kenapa bikin shock tadi gue bilang? Karena begitu lo masuk di Electronic City, itu promonya tuh bikin Shocktober tau nggak? Mantep. Wah, Shocktober gitu. Nah, dari Electronic City ya teman-teman semua. Jadi buat lo yang lagi nyari TV, kulkas, mesin cuci atau gadget baru nih, nah momennya pas banget. Apalagi sekarang udah eranya konten kreator gitu kan. Ya eranya digital banget lah. Jadi kalau lo pakai device yang optimal, pastinya top, Marco top nih. Jadi soalnya di Shocktober ini Electronic City kasih voucher belanja sampai 1 juta rupiah buat teman-teman. Dan promo tebus murahnya ini mulai dari 100 ribuan aja. Tapi ingat ya, promonya cuma sampai 27 Oktober 2025. Lu jangan kelamaan nih. Coba cek dulu nih handphone lo di device lo cek tanggal berapa sekarang. Jangan sampai kelamaan ya. Langsung aja ke Electronic City terdekat atau cek aja di eci.id, karena belanja hemat makin untung ya cuma di Electronic City. Detailnya ada di bawah. Nah, tuh perlengkapan lu tuh di sana tuh pasti ada tuh. Kayak headset apa segala macam kan. Banyak pilihannya juga pasti di sana. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk pilihan audiens tuh gimana, Gok? Lu kan dari radio. Radio itu kan pasti kan kayak kita dulu kan pendengarnya ya udah hanya audio. Tapi begitu lu masuk ke podcast, sama-sama audio sih memang, tapi kan device-nya berbeda. Mereka tadinya lewat gratis di mobil, tapi harus bayar internet. Kuota internet tuh ngeganggu nggak secara mereka gitu, behaviornya gitu? Karena gini kan, sebenarnya semua orang kan di gadgetnya udah punya kuotanya sekarang. Jadi buat mereka itu udah nggak masalah. Oke. Apalagi kalau kuotanya yang dipakai hanya sedikit, karena kan cuma audio doang, Der. Waktu awal-awal ya? Iya, awal-awal. Nggak berat jadinya kan. Jadi kayaknya nggak. Kalau untuk itu sih nggak jadi masalah ya. Cuman COVID itu justru membuat
kami si podcast Mas ini dan semua creators yang ada di podcast audio podcast pada saat itu jadi apa ya? Jadi rezeki lah buat kita. Karena orang nggak punya hiburan lain, mau nggak mau dengerinnya audio podcast. Di saat TV waktu itu kan nggak boleh syuting kan, banyak program-program TV yang terhenti. Jadi yang adanya rerun, banyaknya rerun, yang syuting tuh cuma beberapa program unggulan aja deh. Akhirnya kan orang nggak punya pilihan. Radio pun gitu sama. Radio pun waktu itu yang siaran tuh satu orang doang gitu yang memang hanya jadi yang ngomongnya dikit. Kadang-kadang lewat Zoom, lewat apa segala macam. Jadi itu tuh jadi apa ya? Jadi mainan baru buat audiens. Oh, ini ada podcast nih. Dengerin deh, seru deh. Ada podcast Mas, ada GJLS, ada podcast Malam Kliwon. Wah, ada yang hantu, ada yang komedi, ada yang cinta-cintaan, ada yang apalah, banyak ternyata. Nah, jadi itu jadi alternatif baru buat audiens dan akhirnya jadi rezeki juga buat kita. Gitu. Oke, dan Bran udah pasti masuk nggak waktu itu? Kan agak kaget-kaget tuh, kan dulu kan di radio. Gue ngeliat empat orang di podcast Mas kan backgroundnya memang penyiar radio. Iya betul. Kalau menurut gue, balik lagi, COVID itu membuat pada saat itu brand itu kan punya alokasi masing-masing kan. Iya. Dia ada budget off air, pasti dong. Off air kan mati Iya nggak bisa. Sedangkan ini budget harus dikeluarin tetap kan. Iya dong. Kemana lagi ya budget ke TV? TV kan juga lagi berhenti produksi dan segala macam. Jadi akhirnya kemana lagi nih? Akhirnya lari ke digital. Digital mereka juga udah porsinya udah dipas-pasin nih. Tapi ada mainan baru nih. Oh, ada podcast. Alhamdulillahnya di 2020, di 2021 podcast Mas dan beberapa podcast yang lain itu yang ada di top tiernya podcast di Spotify itu jadinya ke notice sama brand kan pasti, sama klien. Dia kan mereka nggak akan dengerin satu-satu. Orang ini makhluk baru gitu. Oh, apa nih? Ya udah, siapa yang paling top di situ? Podcast Mas. Oh iya, gue placement di situ. Karena empat-empatnya udah punya nama juga kali. Satu itu kita punya value di situ juga, tapi kan dia ngelihat yang lain juga. Misalnya ini siapa nih? Top 5-nya, misalnya di chartnya kan ada chartnya kan. GJLS sudah ada belum sih waktu itu? Angkatan lu? Itu ada. Udah ada? Di 2020 ada. GJLS tuh start 2020 pertengahan kalau nggak salah. Itu ya dia masih pertama kali bareng sama kita. Radit ya? Hah? Radit siapa ya? Raditya Dika. Kagak dong, gila. Bukan ada juga kan podcast di Spotify. Iya, bukan GJLS, bukan. Gue lagi awalnya. Iya kan? Yang di apa namanya? Port. Podcast of Raditya Dika. Kan itu era-era yang gebrakan-gebrakan rapot, Reza Candika. Lu teman-teman kita itu. Iya itu. Siapa? Radini, Natasha Abigail, Anka. Itu angkatan awal-awal tuh, rapot, Boker, BKR. Gitu. Iya kan? Si Molan, Rio. Molan Rio ya, sama Bobby ya. Bobby. Iya. Anak-anak radio ya saat itu. Iya. Kan ada Clubhouse kan dulu ya? Dulu ada. Nah, di pandemi ada Clubhouse kan. Iya. Muncul Clubhouse kan. Tapi kan itu Clubhouse kan nggak lama lah itu ya, Clubhouse itu. Iya. Seru sih ya. Maksudnya gini, teman-teman semua. Gue juga pengen tahu lebih dalam Angga Anggok ya, selaku Bapak Direktur Utama dan founder Podcast Mas Intellectual Property. IP-nya kan udah value-nya udah. Wah, gila. Iya kan? Lu nunjuk atap pendek ini nih. Kalau di atas lu kebuka langit itu oke. Biasanya ini atap nih, plafon doang pendek ini. Salah gue ngomong ya. Biasanya kan kayak enggak gitulah. Gitu. Dilebihin sama dia. Atap pendek ya. Iya kan, maksudnya TV, net. TV dying nggak sih? Gue nggak tahu deh. Ya gue nggak bisa bilang gitu karena TV masih gede. Oke. TV masih besar. Radio? Gue ya mungkin bagi beberapa kasus ada yang memang struggling, tapi ada beberapa grup yang masih menurut gue masih oke. Prambors sampai jual gedung kan katanya?
Iya, tadi ada beritanya. Iya ya. kan? Apa kita bayarin aja Nah, Pak patungan? Asik, enak banget ini Bapak Deriansyah ini. Udah kasih solusi. Lu dikasih berapa sih sama Deddy Kobuzier? Gede banget kayaknya. Kenapa lo jadi nanya gue? Lu narasumbernya. Tuh kan Prambors Delta jual gedung demi bayar gaji karyawannya. Ya kita nggak mau bahas ke internalnya mereka, tapi intinya inilah bukti nyata bahwa shiftingnya program audio visual dari konvensional ke digital. Nah, sekarang lu juga akhirnya kan mau nggak mau nggak dipungkirin muncul juga kan visualnya kan. Akhirnya ya. Nah, kita coba cepetin lah, fast forward lah. Sekarang akhirnya lu muncul kalau di Spotify udah ada layarnya. Ada layarnya, ada visualnya. Ada visualnya. Jadi jadi memang akhirnya ya tadi gue bilang di industri seperti ini tuh kayak kita nggak bisa strict kayak lu menurut gue ya semua bisnis setuju nggak? Gue nggak tahu ya lu setuju sama gue. Menurut gue semua bisnis tuh lu harus tetap fleksibel untuk ngikutin zamannya. Ya setuju lagi. Iya dong. Kayak maaf nih saya sebut ya Bluebird ke Gokar. Iya kan? Iya. Lu harus nggak bisa gue idealis. Gue sebut juga nih Bluebird nggak, gue mah Bluebird aja. Sekarang lu bisa order di Gokar ada. Di Gojek juga kan? Iya betul. Ya, aplikasi Gojek. Di Gojek betul, iya, aplikasi kan? Gojek. Nah itu kan sebuah inovasi. Kita berkolaborasi gimana caranya kita tetap berkembang. Nah menurut gue yang tadinya audio doang, memang kita tuh sangat nyaman dengan audio doang. Karena gue sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia radio, lu juga sama. Dengerin audio doang tuh enak. Iya. Gue tahu bisa membaca karakter orang. Karena di saat audio doang, lu nggak ada kamera nih semuanya nih. Ketulusan kita ngomong tuh keluar. Karakter kita tuh keluar. Nah makanya di saat sekarang karena ya gue harus industrinya di Indonesia itu memang tetap visual. Jadi mau nggak mau gue shifting ke audio visual dengan tidak menghilangkan karakter kita. Ya jadi ya enggok yang sama seperti ya lu denger audio doang. Si blow on, si tukang celetuk, si Darto tetap dengan gayanya Darto. Ya. Apalagi Darto kan sekarang lagi kan Darto itu mukanya jadi tren zaman sekarang. Apanya? Mukanya Darto. Tren apa? Lah pedal itu raketnya bolong-bolong. Tok, kacau nih emang nih Tok mulutnya Tok. Oh iya benar ya. Aduh. Tapi dia berjuang banget ya. Ya dia tuh dari semua brand raket pedal ini dapat persenan itu kayak itu. Iya betul. Dia udah haki tuh. Iya. Tok gue ketemu lo dari kapan tahu postingan lo lagi treatment skincare ke klinik ya. Beda-beda lo ya. Gue udah bilang tuh berjuang. cukup pakai air wudu. Iya Masya Allah. Air wudu tuh. Tapi maksud gue jadi kita berubah. Dan satu lagi yang gue ternyata pelajari, memang kultur di Indonesia itu bukan kultur yang audio, habitnya. Kan habit setiap negara beda-beda. Gak usah setiap negara, setiap kota. Radio di Bandung sama di Jakarta beda. Radio di Bandung di Surabaya pasti beda. Karakter penyiarnya. Iyalah. Lu nggak bisa bawa karakter penyiar Bandung terus tiba-tiba siaran di Jakarta. Penyiar yang Bandung harus pindah ke Jakarta kayak gue dulu. Gue harus adaptasi dengan habitnya pendengar Jakarta, lifestyle-nya Jakarta, bener nggak? Dan penyiar, misalnya lu siaran di mana? Di Trax Hits. Pindah ke Bandung. Oh beda. Pasti lu nggak bisa dengan gaya lu Jakarta. Orang Bandung nggak nerima lu. Karena habitnya dan kulturnya beda. Nah, menurut gue ini analogi gue ya. Waktu itu audio podcast ini, kalau di Amerika, di Eropa, orang itu senang mendengarkan audio sama seperti baca buku. Di Indonesia kan orang baca buku kan sedikit persentasenya. Bener nggak? Iya, minta didikte, minta divisualkan. Bener. Kan? Iya. Ya kan orang karena sudah terbiasa dengan disuguhi yang full. Dari kecil, nih, nggak dibiasain baca. Gue pernah kok ngerasain, gue pengen deh kayak bule-bule di Bali di pinggir kolam baca buku 2 jam, 3 jam. Di Indonesia gue nyobain tuh. Terus 5 menit. Bosen. Pengen main pasir aja.
Iya. Nggak bisa. Ternyata kayaknya kulturnya nggak gitu. Karena banyak gini. Setelah kita shifting, kita bikin audio visual. Ada pendengar-pendengar gue yang baru atau ketemu gue, even agency dan lain-lain. Mas Nggok, saya kemarin nonton, saya suka nonton podcast Mas sekarang gitu. Oh iya, terima kasih gitu. Suka banget dengan kontennya bla bla bla. Berarti dengerin dari dulu. Oh enggak, saya nggak dengerin audio. Oh. Jadi itu punya dua kolam yang berbeda, Dir. Tapi bagaimana, apakah isu nih buat teman-teman yang orientasinya audio, misalnya emang suka dengerin lot audio, dan yang kedua ditambah lagi mau orang yang tersebut atau mungkin ada habit yang lain terkait hitung-hitungan dalam kuota internet. Nah maksud gue ini kepukul nggak ya? Maksudnya kegerus nggak lu punya audiens? Akhirnya setelah kita bertahun, ya kan sekarang ya jujur, sorry dipotong nih, jujur. Ketika ada yang DM gua pun juga masa jadi visual nih berat apa segala macam. Iya, gua justru dimintainnya audio karena kan gua lahir udah ada visual kan. Iya. Gua kebalikan lu nih. Iya. Minor sih, minor. Mungkin 5% lah. Lumayan menjadi evaluasi kita juga, tapi meskipun minor bukan berarti gua nggak dengerin kalian ya, tapi karena memang sedikit gitu ya. Mintanya, "Bang, nggak ada audionya aja, Bang." Macam-macam jawabannya. Ada yang kuota, mohon maaf ya. Jadi kan mereka punya hak juga kan. Iya. Ada yang internet ya, duit lah ya orientasinya. Ada yang nemenin olahraga pagi, anaknya ribet kalau harus nonton. Iya, memang kuping aja. Makanya gitu gimana? Nah, kalau gue masih dengerin audio doang. Semua konten yang ada di YouTube yang sudah ada visualnya, tetap gue dengerin audionya doang. Meskipun playnya di YouTube. Meskipun ininya di YouTube. Playnya di YouTube ya? Oh, ya, okay. Bahkan di Spotify juga yang sudah ada visualnya, tetap gue dengerinnya audio doang. Kenapa? Karena lu anak lama? Karena gue commuting tetap. Gue gak punya waktu untuk nonton. Oh, iya. Gue di kantor. Sekarang lu di kantor nih, Der. Iya. Lebih baik 1 jam lu habiskan nonton atau kerja? Enggak, kerja jujur. Iya kan? Iya, tapi di saat di jalan, commuting 1,5 jam, pergi ngapain, lagi olahraga. Nah, itu baru dengerin dong. Yes. Sama. Bahkan kantor, kalau di kantor, nih buat pekerja, karyawan-karyawan banyak nih. Iya, gue sambil kerja sambil dengerin. Karena bisa kalau audio doang. Bener nggak? Iya. Kalau sambil nonton kan sambil kerja nggak enak. Tapi kalau sambil kerja sambil dengerin masih bisa. Gitu. Itu jadi gue juga begitu. Iya, makanya gue masih tetap dengerin doang. Bukan gue karena gue orang lama. Karena gue ya punya waktunya cuma di situ doang. Anjay, sibuk banget gue. Gak, gue geli sendiri tiba-tiba. Kok sibuk banget ya anak. Lu ntar sama 3 teman-teman lu abis lu. Coba aja. Padahal teman-teman yang lain sibuk. Lebih sibuk dari gue. Tapi emang iya sih, gue Om Ded waktu yang kemarin Mas Ferry ya, yang MBK tuh, Ferry Amsari, siapa lupa gue namanya beliau. Dia kan dosen itu tuh, udah Ferry ya. Itu gue dengerinnya full audio memang. Audio karena gimana cara menanggulangi MBG yang sempat bocor ini, bocor itu, makan bergizi gratis apa segala macamnya. Itu gue full sampai habis tuh audio karena gue kan lebih sibuk daripada mereka berempat ya, Mas gue. Asik. Jadi kita sekarang sosok sibuk-sibukan. Siapa yang paling sibuk di sini? Ya, tapi beneran. Artinya itu ngapain lu pakai visual? Tetap ada yang butuh visualnya ya. Karena brand pengiklan tetap butuh visual. Terus ya kalau itu kan gue yang cuma dengerin audio doang. Tapi ternyata banyak di Indonesia yang tetap butuh visualnya. Jadi gitu. Makanya ya kita sama-sama dari dunia radio. Radio tuh tidak akan melebihi audiensnya, tidak akan pernah melebihi TV. Setuju gak? Iya, betul. Iya, penonton TV pasti akan jauh lebih banyak gitu. Yeah. Nah, sama dengan audio konten. Si Spotify dulu kan memang cuma audio doang kan. Nah, sekarang mereka sudah punya platform yang bisa memutarkan videonya. Nah, dulu Spotify sama YouTube yang ya ini audio, ini video. Video, iya. Iya, visual. Ya pasti akan lebih besar audiensnya di sini gitu. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan juga tanda kutip lo dipaksa untuk munculin video atau visual oleh Spotify? Gue nggak dipaksa, cuman gue dipaksa dengan keadaan. Iya. Oh, karena brandnya maunya ada visualnya. Iya, sekarang brand sedikit lah yang maksudnya kan pengen terlihat gini.
pengen kelihatan nih, nggak cuma diomongin doang, kayak gini kelihatan. Iya, kelihatan semua Iya, ya. semuanya kelihatan gitu. Ini. Jadi kan ada pilihan. Walaupun kalau audio pun bakal ya lebih, itu gimana caranya kita membuat orang itu lebih menarik karena lebih dapat lebih apa ya, lebih personal jadinya kan kalau audio doang sebenarnya. Emang omsetnya berasa lebih berapa kali lipat semenjak lo bukan shifting ya hadir tampil secara video atau visual? Jadinya secara omset gua bisa bilang ya bertambah lah. Bertambah ya? Jadi revenue streams gue jadi ada beberapa lagi nih. Ada ibaratnya keran-kerannya tuh bisa dimainin di mana aja gitu. Oh, tuh datanya tuh. Ya kan ini 28% tuh ke podcast Mas doang nih kayaknya nih. Emang ya? Ini salah. Ini seharusnya 48. Dinaikin lagi. Dinaikin. Buat yang nonton siapa tahu ada investor kan. Iya. Menarik juga. Ya gue tipu-tipu aja dulu. Ditipu. Tuh lihat deh, belanja iklan di podcast naik 28% pada semester 1 2025. Nah, ini naik, Bro. Ini September 2022. Baru kemarin. Ya, makanya podcast yang di sini mungkin kan konten-konten yang ada di semua lah. Sekarang udah di semua platform gue bilang, mau di YouTube, mau di Spotify. Ya ini kan termasuk podcast kan. Kasih solusi dan segala macam, Om Ded segala macam ya. Lu aja nih banyak nih. Om Ded juga sama. Ya kan, dan banyak podcast yang lain memang sudah ada brandnya. Udah dipercayai. That's why naik 28% ya mungkin terjadi gitu. Tapi ada sebagian juga bilang berat. Brand itu belakangan ini semenjak era afiliator, keranjang kuning, betul, itu berat masuk ke digital. Mas gue ini era yang ngebut banget berat yang Gok. Jadi sebenarnya gimana sih sebenarnya ada apa sih? Kalau menurut gue ya, karena pemainnya makin banyak, Dir. Si podcasternya ini. Si podcaster, si content creator, konten di YouTube, konten di TikTok kan makin banyak. Jadi brand itu punya pilihan makin banyak dong. Oh iya. Sedangkan duitnya brand itu kan cuma segini doang nih. Iya. Ini airnya cuma ini nih. Iya. Gua harus tadinya pemainnya cuma 5 kan kebagi ya lumayan lah. Iya. Kalau sekarang ratusan ribuan kan kebagi airnya kan cuma setitik. Atau enggak brand juga milih, gue mau ke yang mana ya? Pilihannya jadi banyak. Berarti lu lebih setuju mana? Antara supply demand, kayak tadi misalnya suppliernya apa namanya, ya lebih banyak lah si kreatornya, atau memang karena teknologinya berkembangnya sangat ngebut sehingga ngapain gua placement di cuma nangkring doang misalnya, mendingan pakai afiliator. Beda konteks. Sebenarnya beda konteks ya. Ya lu arahnya mau kemana? Afiliator juga ya gede gitu. Sekarang kan semua brand, wah mendingan ini nih daripada ibaratnya gue bayar KOL. Iya kan. Mendingan ini sekaligus jelas ada penghasilan, ada pemasukannya buat gue. Cuman kan itu kalau misalnya dia mau ningkatin sales. Kalau kadang-kadang si brand kan punya campaign tersendiri, punya brand awareness dan lain-lain. Nah itu yang memang beda lagi tuh sama si afiliator itu. Jadi bagi gue ini adalah tantangan buat si ya kita ini pelaku podcast dan konten ini. Gimana caranya supaya bikin kontennya makin menarik, supaya bikin viewersnya semakin nambah, supaya brand juga percaya sama kita. Coba gue pengen belajar sekaligus aja. Gue juga harus belajar ini. Enggak, gue kasih solusi. Kita saling belajar, jangan lupa. Gue guru. Enggak, maksud gue kita kan mirip-mirip nih. Maksud gue coba barangkali ada ceruk yang belum gue ambil. Jangan dong. Bukan, gue dulu ambilnya. Gue salah nanya gue dong ya. Coba revenue stream lu apa aja? Adlibs kayak tadi tuh gue tuh. Ya, Electronic placement. City. Oke dong. Lu ada juga dong. Ada Adlibs. Ada. Barusan gue Adlibs tuh Electronic City. Ya. Karena dia tahu enggok nih. AE gue kan langsung jualan kan. Menarik. Enggak. Iya. Lumayan dapat tuh gue nih. Salah ngomong gue. Nah, terus salah brand angkring di table. Iya, placement. Lu juga ada product placement. Ini 1, 2 ada visual apa namanya? Tab sama TV. Iya. Lu ada juga? Ada grafis gitu kan segala macem. Oh, ini squeeze frame. Iya, squeeze frame apalah, banner apa segala macam. Itu kan kita jual juga kan. Oke, terus kadang-kadang ada product usage. Itu gimana? Ini lu minum. Oke, bener. Adegan minum. Minum. Terus usage. Kan kalau ya atau mau lu blocking episode, 1 episode buat lu semua.
Jadi nggak ada brand lain gitu. Berarti take out semua dong. Iya, take out semua. Angkanya gede dong. Ya harus gede, karena kan kalau enggak kan harus mencakupi yang dia kan kayak ngeblok semua. Nah ya. Iya dong. Ditutup gue di pintu-pintu celah yang lain ya. Itu dia. Ibaratnya dia harus beli semua. Tapi dengan harga pasti di bawah. Kalau misalnya lu beli ketengan, misalnya kalau lu beli ketengan di gua nih kan mahal, podcast gua tuh 1M. Tau temen lu nih tau. Enggak kan maksudnya Surya nih udah gua kasih kesempatan, ayo goreng. Jadi kan maksudnya ibaratnya taruhlah misalnya 10 juta gitu. Kalau beli berapa semua. episode? Kalau beli semua nih. Oh, beli semua. Oke. Enggak, kalau ketengan ini di total 10 juta taruhlah ya. Iya. Tapi kalau misalnya lu blocking beli semua, gue kasih dia jadi 8 juta. Oh ya. Jadi langsung dar gitu dah, gitu. Kayak waktu Sriwijaya Air kemarin lu bayar berapa? Wah, kita yang bayar. Enggak ada. Ngapain lo mau? Ngapain lo bayar? Apa urusan lo? Masuk aja lo bursa langsung. IHSG cek berapa? Kita dibayar saham. Sahamnya siapa? Sriwijaya. Sombong banget, serius. Jadi sekarang kita Sriwinya punya dia, kita Jayanya. Wah. Dapat. Bagiannya gitu. Sriwinya dia, Jayanya kita. Jadi dia nggak akan bagi atau ada pendapatan yang besar kalau pakai nama Jaya ya. Jadi Sriwi aja udah langsung besok. Nah, tapi ada sekali posting. Itu jadinya karena kalau gue bisa lu juga sama mungkin ya. Kita ada bundling package gitu. Jadi kayak lu dapat sosial media, dapat postingan, berapa kali postingan. Bahkan even postingan personal pun kita tawarin gitu. Oh, gue nonton tuh yang waktu dapat FVP lo yang lo bilang katanya mau ke Bali atau apa jalan-jalan terus kalau enggak kita podcast di udara aja. Itu udah masuk tuh, SOW tuh. Iya. Sriwijaya kan abis lu ngomong kan? Enggak, sebenarnya lebih ke abis itu terus kontak, ya udah, abis itu yuk bikin dar gitu. Oh, lu pancing dulu? Pancing dulu aja. Wih. Jadi lu pancing sebenarnya belum deal tuh sama Sriwijaya? Sebenarnya ya udah ada obrolan, terus gua ngasih ide gimana kalau kayak gini gitu. Bapak sih. Abis pancing gimana ya gua Omes sebenarnya bikin apa ya, cuman gitu. Ya udah nih kemarin gue ngomong ini, udah direalisasikan sama Sriwijaya. Oh. Gitu. Jadi ya enaknya di konten kayak gua agak lain, GJLS, rapot. Itu tuh bisa se-fleksibel itu menggunakan si brand ini. Contoh? Ya kita bisa mainin itu kan kayak seakan-akan soft selling. Oh iya. Iya dong. Iya. Gue misalnya pakai flanel kayak kemarin gue pakai flanel dari sebuah brand gitu ya. Apa? Uniqlo. Ya gue pakai aja. Oke. Gue pakai ngomongin fashion, ngomongin fashion yang nggak kemakan zaman gitu. Kayaknya ini bisa ini juga nih flanel nih. Oh, lu pakai Uniqlo? Pakai Uniqlo. Sama dong, celana gue juga pakai Uniqlo. Sama, ini celana dalam gue juga nih. Gak usah dibuka. Ya, gue ngasih tau doang. Karena gue cuma celana dalam gue doang yang Uniqlo. Gue juga yang warna putih. Gantian sama kita. Jangan usah gantian. Gue baru ngeh. Iya, warna putih. Gue enak lah. Iya benar. Nih cerita dikit. Tapi warna putih. Warna putih karena hati-hati suka ada garisnya. Oh iya betul. Enggak, gua kan ada travel umroh, ada kasih umroh, kasih solusi. Kalau pakai jubah, kan vibes-nya kan kalau di Saudi kan jubah-jubah putih gitu. Iya kan. benar harus. Kalau dalamnya warna-warni kan rawang, bro. Iya. Makanya cuma Uniqlo yang nyediain gue yang warna putih untuk dalaman di jubah gue. Ya, mancing nih ya. Iya betul. Jangan kasih tahu dong. Belum masuk soal ini. Ngapain gue beli kan kalau bisa dikirimin ya. Pancing aja terus. Kayak kita tuh juga gitu. Duh, sepatu basket apa yang bagus gitu. Pancing aja dulu. Pancing ya. Tapi gue beli Brodos, beli lagi. Harusnya. Aduh. Ya pokoknya begitu. Ya, gitu. Apalagi ya? Banyak lah. Akhirnya maksud gue gitu. Enaknya podcast tuh bisa diapa-apain itu. Jadi bisa ibaratnya kayak tadi Sriwijaya. Oh ya udah kita bikin bikin campaign gitu. Lo mau apa juga misalnya ada lagi kayak kemarin tuh ada sebuah brand otomotif mau nggak lo gue modif mobil lo atau motor lo
Itu hasil dari pancingan? Enggak, ini gue meeting terus kita bikin podcast, terus gue ngemodif si motornya versi versi Darto, versi Omes. Ntar kita riding, touring. Oh ya. Oh ini versi gua nih sama si buildernya siapa. Ini temanya gini. Jadi punya 4 karakter yang berbeda. Nah enaknya tuh itu kan bisa di podcastin di episode gua kan. Jadi nambah lagi. Jadi banyak fleksibilitasnya. Oke. Dan kalau kayak gitu eksklusif apa enggak tergantung elunya pengennya, misalnya kayak Sriwijaya. Habis itu lu boleh nggak besoknya atau mungkin dalam rangkaian campaign itu lu nyebutin AirAsia atau Lion Air, Citylink gitu? Enggak. Berarti udah lepas gitu aja? Iya kan enggak, tapi bukan berarti eksklusif per tahun segala macam. Cuman kan kita punya etika aja sebenarnya. Oh iya. Iya dong. Iya. Ya kita kan tetap jaga hubungan baik sama mereka gitu. Berarti ngapain red card-nya lu bikin versi eksklusivitas? Enggak, maksudnya enggak yang se-eksklusif itu. Tapi misalnya kan kayak gini lah. Lu dapat endorsan pribadi ya. Pasti kadang-kadang 2 bulan ya, 3 bulan ya, enggak boleh terima dari kompetitor. Oh iya. Ya itu, segitu doang. Oh di situ aja. 2 bulan doang gitu. Nah, nextnya gua sama yang lain, tapi karena kita udah punya hubungan baik sama mereka, ya kenapa kalau misalnya kita punya sebuah ide, kenapa kita nggak tawarin ke mereka dulu? Gitu. Itu yang gue jalanin loh, Der. Maksudnya ada brand-brand kompetitor yang menurut gue, oh nih gue punya kedekatan sama si A. Nah, gue nggak mau ke B dulu nih. Gue tawarin dulu ke A. Wah, gue nggak mau nih. Ya udah gue tawarin ke B ya. Gue selalu gitu. Oh, prioritas tuh dianya. Iya. Supaya apa? Supaya ntar kalau gue ya, karena hubungan baik aja. Supaya tiba-tiba, lu kok ke B? Nggak ke gue. Iya. Lu udah sekarang ini. Akhirnya mereka jadi malas sama kita. Oh, strategi nih. Tapi kalau misalnya kita kesana dulu, keluar dulu, lu mau nggak nih? Gue ada ide ini. Gue ada barang ini nih, lu mau nggak? Wah, nggak mau gue. Beneran nih nggak mau. Ini bagus loh, gini. Ya, lagi nggak dulu gue, soalnya lagi gini. Oh ya udah, gue tawarin ke B ya. Lu ngomong sama dia izin? Iya. Itu bukan strategi lu memang biar dia takut panik? Ya bisa jadi itu. Oke. Tapi kalau misalnya pun, karena dia bilang nggak mau, berarti kan boleh dong gue nawarin ke yang lain. Iya. Jadi once gue muncul dengan brand yang lain, dia akan bilang, ya udah dia. Jadi hubungan gue tetap baik. Tuh, dengar Saturdays. Mau gue pakai mulu nggak kacamatanya? Kemarin gue beli mulu nih. Sama gue juga nih. Tapi udah ngontak sih, tapi belum jalan. Oh gitu ya. Tuh, Saturdays yang X-Volix nih. Bagus emang Saturdays. Gue sempat hilang waktu itu di. Wah sayang banget, itu padahal harga diri loh. Gara-gara, bukan nyalahin sholatnya ya, lupanya aja gue. Abis wudhu kan biasa di masjid, abis wudhu taruh sholat, cabut. Saturdays padahal. Saturdays itu enak banget itu. Wah, emang udah ini belum? Kata lu suruh nyolek. Iya nggak apa-apa. Iya kan? Iya. Siapa tahu. Iya, Nyoleknya terus. Ya kemarin gue pakai yang Robert Downey apa? Lupa gue namanya. Apa tuh? Ada apa Robert Downey Iron Man apa namanya? Apa sih? Itulah pokoknya di Saturdays ada lah. Lupa gue juga. Ya pokoknya gitulah ya. Ya gitu. Nah, untuk revenue lu bisa share nggak, bro? Kira-kira maksudnya berapa gitu? Iya, kalau lo biar keukur aja bahwa industri media digital nih, aduh, nggak bisa. Gua nggak bisa bilang sih, tapi karena mungkin gua nggak yang gede banget juga, tapi karena ada teman-teman gua yang revenue-nya gede gitu. Karena kan sekarang tuh akhirnya di company gua tuh gua bikin event juga, gua bikin off air juga, gua bikin on airnya juga. Podfest ya? Ya kita ada Podfest. Nanti next kalau misalnya kita bikin kasih solusi ikut ya. Siap dong. Ya. Kita supportnya kan per podcastan se-Indonesia gitu kan. Podcast festival ya. Tapi itu komedi bukan? Gua kan enggak. Oh enggak. Sebenarnya enggak komedi. Jadi karena kayak gini, gua justru tantangan gua adalah gimana caranya podcast kayak kasih solusi, Dedi dan yang lain yang serius, Daniel Mananta dan lain-lain itu tuh ada di situ. Gimana caranya Pak Gita Wirjawan podcast ada bintang tamu itu menarik menurut gua. Nah, lu nggak ngundang-ngundang kita sih? Belum waktu itu karena kan kita gua nunggu loh. Karena waktu itu kan sponsor utamanya masih Spotify kan. Oh. Jadi masih yang harus ada di
Spotify. Jadi gue belum YouTube dan lain-lain. Jadi nanti nextnya gue pengennya lebih gede lagi gitu. Kirain karena kita nggak ada value lucu. Kagak lah. Emang lu pikir podcast Mas lucu? Kita serius gitu. Enggak. Itu ngomongin kaidah-kaidah agama. Ay, mantap. Oh, ada pas Ramadan ya? Ada. Di luar itu? Oh ya udah ya gitu. Tapi ya maksudnya revenue streams itu ya kalau di industrinya, gue yakin sih cukup lumayan besar lah. Apalagi beberapa yang gue tahu ya, beberapa channel teman-teman gue yang walaupun sekarang lagi pada turun, cuman mereka bilang gila dulu gue dari AdSense saja sebulan 3 bulan pertama di di Q1 itu gue udah dapat profit 1M. Gue bilang, itu ada temen gue lah. Gue gak bisa nyebut. Oh, gak usah sebut. Gak bisa disebut. Sebut aja kan disensor. Gak usah. Ntar lupa editornya. Tahu aja kita yang mau nakal ya. Suka suka usil. Gue hampir keluar tuh. Iya. Serem banget. Ya pokoknya ada lah. Tapi gue juga, wah gila gede banget ya. Dan gue percaya itu. Kan sekarang kayak gini, AdSense kan lumayan nih. Walaupun sekarang orang bilang, wah AdSense kecil banget. Iya udah turun kenapa ya? Nah, gue sempat meeting kan sama Pak Suwandi, sama orang CEO YouTube Indonesia. Gue gak kenal. Yang lu man mungkin kenal. Karena kan lu pasti lebih. Lu kan udah terjun ke dunia politik. Gak gitu. Kenapa lu belokin ke sono? Soalnya orang politikus harus gandeng semua buat suara gitu ya. Akhirnya lu kenal. Maksudnya lu kenal dengan yang mereka-mereka ini. Kalau gue kan masih mungkin bukan Pak Suwandinya, mungkin di bawahnya lah yang pernah meeting. Jadi mereka pernah menjelaskan sebenarnya bukan turun. Gue gak tahu karena gue baru setahun ini main di YouTube. Reguler di YouTube. Oh iya dari Spotify lo ya. Gue 4 tahun ini kan gue eksklusif di Spotify. Jadi gue nggak boleh bikin konten di lain platform. Eksklusif tuh digaji nggak? Iya. Banyak nggak? Lumayan. Gue tergantung gede atau enggak tuh kan tergantung ya. Akadnya apa? Akadnya harus posting seminggu berapa kali gitu ya? Ya memang sesuai dengan apa yang kita sudah jalankan di awal aja. Jadi kalau kita dari awal tuh episodenya seminggu 2 kali ya lo harus seminggu 2 kali posting. Ada yang approval gitu nggak kayak nggak mau ini enggak, oh serius? Langsung tayang aja gitu. Keren. Gak banyak ada. juga duitnya Spotify. Banyak. Tapi ya maksudnya ya banyak lah. Makanya dia bisa mengeksklusifkan banyak podcast kan pada masa itu. Tapi udah 4 tahun dia kayaknya mereka merubah strategi bisnisnya. Jadi akhirnya tidak ada lagi eksklusif konten di Spotify. Jadi 4 tahun itu beres. Baru tahun kemarin gue nyemplung ke YouTube dan reguler di YouTube. Jadi orang bilang, wah sekarang AdSense-nya kecil. Gue nggak tahu karena gue belum tahu dulu AdSense-nya segimana. Cuman waktu itu gue ngobrol sama, karena kita main di YouTube, akhirnya gue dipanggil lah, meeting lah, sempat meeting. Apa katanya? Yang ngomongin AdSense itu. Ya mereka bilang sebenarnya kuehnya tuh tetap sama angkanya, tapi yang mainnya tadi banyak. Jadi buat kita kerasanya jadi kecil. Brandnya ya? Nyebarnya terlalu duit 1 miliar disebar ke 5 channel sama duit 1 miliar disebar ke 20 channel. Betul. Gitu ya. Oh iya. Jadi sih. mungkin jadinya kalau gue kan nggak ngerasa itu. Bagi gue emang segini kali gitu. Karena gue baru mulai si YouTube konten gue di podcast Mas tuh kan baru mulai saat 1 tahun ini. Juli baru mulainya. Berapa digit? Apanya tuh? Kalau boleh. AdSense. AdSense lu. Gak gede. Oh ya? Tembus 3 digit tembus dong. 3 digit. Oke. 3 digit. Gua 3 digit. Ya bahasanya mungkin lumayan, jadi 3 digit kecil. Iya. Nah, gua kan nggak ngerasain yang lumayan. Tapi 3 digit itu gitu. Tapi gua kasih solusi itu seminggu berapa kali? Setiap hari gua tayang. Nah, gede pasti. Karena lu kan rutin, tiap hari ada. Iya kan. Dar. Nah, kalau ya gue ngobrol sama Raditya Dika juga gitu tuh. Justru yang gede-gedenya itu kadang-kadang dari video-video lama. Tapi habis buat gaji karyawan. Karyawan lu kemahalan. Gajinya. Setuju gak? Iya betul. Setuju lah.
Ini podcast apa sih? Tapi ya karena gua nggak bisa tiap hari, Der. Oke. Karena keterbatasan personel gua. Makanya si podcast Mas Asia ini lagi mencoba membuat IP baru tanpa ada 4 bapak-bapak ini. Lah kan udah kan? Iya, sekarang Podcast Mas Network Asia. iya, podcast Mas Asia ini kan ada dulu kita berpartner dengan GJLS, dengan Aga Lain, segala macam kan. Oke. Ada PMK. Mereka kan punya mimpinya masing-masing juga kan. Iya. Akhirnya GJLS punya kantor sendiri, dia berkembang sendiri. Oke. Aga Lain juga sama, PMK juga sama, punya studio sendiri. Jadi yang masih di studio di gua tuh masih ada podcast minggu. Jadi itu juga partner. Secara IP-nya masih milik mereka. Tapi secara manage gua bantuin mereka gitu. Jadi nah sekarang gue pengen coba bikin IP baru under podcast Mas Asia, nanti akan ditayangkan di channel gue supaya bisa kayak lu setiap hari ada konten. Iya. Kalau gue sekarang seminggu 2 kali kalau ngandelin podcast Mas doang, karena bapak itu cuma bisa ngetik konten itu tiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 12. Tok. Udah. Nah, 4 orang soalnya, Der. Kalau misalnya berdua kan gampang ya. Oh, lu nggak bisa misalnya gue sama lu. Iya. Der, gue gak bisa hari Senin nih. Ya kalau gue Selasa gak bisa. Rabu gue bisa. Kita bisa ketemu di tengah. ketemu. 2 nih. 2. Kalau 4 kan susah. Waduh, itu gimana manage bro? Nah akhirnya kita punya komitmen. Komitmen dulu komitmen kita adalah one day buat podcast Mas. Tapi karena sekarang makin sini mereka juga punya kesibukan masing-masing dan harus kepala keluarga semua kan. Iya. Nggak mungkin gue tahan. Jadi akhirnya bisanya kapan? Oke, gue cuma punya waktu ya 3-4 jam. Ya udah, kita manfaatin di situ. Wah. That's why gue lagi memutar otak untuk bikin konten-konten baru lainnya yang bisa akhirnya. Sekarang kita punya sidekicks. Sidekicks itu gue, Abah Pican sama Wancoy. Pican tuh dari podcast Minggu. Wancoy itu dari Green Boys. Kita bertiga ngomongin bola. Ini di luar podcast Mas? Di luar podcast Mas, tapi ada di podcast Mas Asia Channel. Berarti nanti akan muncul di playlistnya podcast Mas YouTube? Iya. Baru 2 nih berarti IP-nya? Baru 2. Nanti gue lagi progres juga, ada 1 IP lagi baru. Nanti mungkin awal tahun atau di akhir tahun, Desember baru muncul. Sebentar, mundur dikit. Ketika lo kasih 1 hari buat syuting podcast Mas, itu berapa episode langsung dikejar? 2 ya? Cuman 2. Kan bisa nyetok 5 gitu. Nggak bisa. Mood apa waktu nih? Kan kalau misalnya kita tuh ada 2. Ada podcast Mas yang memang benar kita berempat. Ada showcase Mas. Showcase Mas tuh ada tamunya. Oh iya. Nah yang ada tamu itu, jadi selang-seling nih. Kamis ini yang ada tamu nih showcase Mas. Kamis depan podcast Mas gitu. Oh bukan 1 hari 2 itu 1 podcast Mas, 1 showcase Mas? Enggak. Oh. Jadi nanti kita selang-seling gitulah. Apa nih? Gue pengen tahu juga sih teman-teman juga. Karena tadi kan gue bilang mood ya. Gue pikir gara-gara moodnya kan kalau udah berkali-kali. Waktu sih. Waktu ya? Karena sekarang take konten minimal ya maksimal sejam lah ya. Sejam 2 jam sama briefing misalnya. Iya kan sejam. 45 menit sampai 1 jam. Dari jam 9 start on cam. Kalau on time. Sampai jam 10. Episode 1. 10, 11. Ya kan, kalau on time kan pasti dari situ hai dulu sama bintang tamu kan ngomong aku take, nggak mungkin dong. Nggak sopan banget loh gitu. Ya setengah jam lah, baru setengah 11 sampai setengah 12. Setengah 12 bapak udah ada yang harus syuting, harus kemana, jam 12 sudah harus rilis, selesai. Gitu. Yang mungkin bisa nyetok banyak yang podcast Mas yang berempat doang. Karena itu secara durasi sekitar 25 menitan. Dan gak harus di studio bukan? Di studio kayak gini. Ya misalnya harus di studio. Apa bisa mobile gimana-mana? Tetap harus di studio sih kalau yang. Tapi kayak kemarin yang gue di ini nih kan di pesawat bisa. Ya bisa begitu. Ya bisa begitu. Cuman konsepnya memang kita berempat doang. Bener-bener kayak audio podcast tapi ada visualnya. Oke. Itu doang pembedanya, nggak ada bintang tamu dan lain-lain. Nah itu kalau itu lebih ke apa ya? Kalau udah 3 lebih tuh dipaksain 4 gitu ya. Nah itu udah nggak kondusif ya. Nggak enak. Nggak enak. Udah terlalu kemana-mana gitu udah. Karena kan kita tuh capeknya ngobrolnya tuh nggak gini nih. Karena kita harus nyari lucunya. Apalagi ya di sini harus seru. Ini harus seru. 2 menit lucu. 2 menit harus seru. Walaupun kita nggak berusaha ngelucu ya, tapi harus ada celetukan apa.
Kalau misalnya serius mulu, bosen jadinya takutnya. Gua salut sih sama teman-teman komedian nih. Memang half punch, punchline itu padat rapat banget. Jadi memang 25 menit tuh menurut gue capek. Tapi walaupun gue ngerasa ada beberapa podcast komedi yang bisa sampai sejam. Tapi emang bener-bener harus kalau gue dengerin, karena gue dengerin hampir semua podcast. Jadi gue dengerin tuh, oh ya ngobrol aja, tapi ada celetukannya. Nah teman-teman gue karena sudah terbiasa di TV, jadi sepadet itu tuh. Dar dia nggak mau tuh kalau ngobrol. Jadi dia harus pack gitu loh. 25 menit tuh harus berisi. Oke, ini bukan arahan brand juga? Enggak. Oh, justru brand suka karena kayak begitu? Justru kalau itu kita aja, kita maunya kita. Jadi brand itu kadang-kadang juga gini, gua agak susah. Brand itu kita nggak pernah mau disetir sama brand. Lah gimana? Kan briefing dari dia. Iya, tapi kan secara karakter kita nggak mau merubah. Oke. Jadi brand harus tahu podcast masuk seperti ini ya. Oke. Ngerti gak? Oke. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba nggak boleh ini ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh ini. Terlalu banyak nggak bolehnya. Show lu jadi nggak bagus. Pendengar gue jadi hilang. Penonton gue jadi hilang. Bukan podcast mas, pindah nih. Oh, padahal sebenarnya niatnya buat tuh brand sendiri ya. Itu. Makanya kita harus jelasin ke brand. Lu kalau kayak gini, terlalu banyak boundariesnya, takutnya di episode yang ada elunya ini malah jadi turun. Tapi ngaruh ke salesnya mereka nggak? Signifikan nggak? Apa maksudnya? Penjualan mereka? Atau memang dari awal gue nggak butuh sales, gue pengennya convert ke awareness aja? Iya, sebenarnya kan kalau sales kan kita juga nggak bisa ngelihat, kecuali lu pakai misalnya Electronic City. Buat yang mau belanja di Electronic City pakai referral code, kasih solusi dari. Atau minimal baru kelihatan tuh dari feedback aja. Dari feedback kemana? Mereka si klien tuh happy apa enggak, repeat order apa enggak? Kalau itu ya pasti ada semua klien happy. Oh wow. Alhamdulillahnya karena ya message-nya tersampaikan, ya kan? Message-nya tersampaikan dengan gayanya kita. Bahkan jadinya banyak banget. Gue pernah punya yang cuman placement doang ya. Akhirnya, dimainin, kan seneng brand. Oh ya, kalau gitu ngapain pakai cardnya di Adlibs sama segala macam kan? Itu kan jadi bonus aja. Kan anak-anak teman-teman gue tuh suka gitu. Ya udahlah, enak nih gini nih, gitu. Padahal itu tadinya brand tuh display. Makanan bisa cuma display doang. Ya, enak nih, makasih ya ini disebut-sebut. Kan buat dia bonus. Iya. Nah kayak gitu, itu kan tidak tertulis tapi kadang-kadang ada bonusnya nih gitu. Itulah kenapa brand pada happy bareng sama podcast mas. Amin. Kayak gitu, top. Jadi banyak bonusnya nggak hitung-hitungan, udah pada kaya-kaya sih ya, jadi nggak usah hitung-hitungan nih. Amin ya Allah, amin. Masya Allah. Ya kan kalau katanya udah gitu harus amin. Amin aja dulu. Jangan gitu ya. Ya kan? Iya benar. Wah udah sukses lu Der ya. Ya amin. Nggak boleh. Oh enggak lah gini-gini aja. Oh Masya Allah. Apa dalilnya kalau boleh tahu? Enggak. Apa dalilnya? Oh itu Menteri ESDM. Itu Balil, bukan dalil, beda. Nih nih, 6 podcast tanah air dapat penghargaan kreator Milestone Awards pertama dari Spotify. Ya ini salah satunya kita. Nah dulu tuh. Oh ini ada GJLS. Ya ini kan? GJLS, agak lain, PMK. Kebayang nggak? Waktu zaman Spotify awal-awal, mereka ini tergabung di Podcast Mas Asia Network. Kecuali Rintik Seduh ya dan Do You See What I See. Terus? Jadi dari 5 ini ada 1, 2, 3 GJLS, agak lain, Podcast Mas, PMK. Terus sekarang mandiri semua kan? Oh ya mereka udah. Ini gimana tuh? Ini menarik ya. Nih di ujung obrolan, Gok. Lu kan bikin satu IP, lu kelola, lu grooming, abis itu lu tayang di tempat lu. Dan akhirnya gue nggak bilang kecolongan sih, enggak sih, tapi mereka mandiri lah. Nah sekarang lu mau bikin lagi. Kalau tiba-tiba lu dijadiin batu loncatan, habis itu mereka bikin lagi gimana? Nah sekarang gini, yang gue lagi crack itu adalah gimana caranya kita sharing IP. Bagi hasil? Yes. Jadi misalnya gini, karena gue pernah nih, gue bikin IP. Gue ngundang lu jadi host. Oke. Gue bikin ya, gue pengen kayak kasih solusi nih. Gue bikin nih di sini namanya kasih silusi.
Iya. Iya. Jadi kita cuman lu jadi hostnya, gue bikin IP-nya kasih si Lucy. Lu datang, gue bayar per episode. Nah, lu akan datang as a talent. Kalau di sini, ini IP lu bukan? Iyalah. Lu punya sense of belonging tinggi nggak? Pasti. Nah, lu coba cek ini yang dapat milestone dan yang besar-besar podcast yang ada di Indonesia. Itu yang IP-nya punya mereka sendiri. Oh. Karena sense of belongingnya tinggi. Dia nggak hitungan soal promo. Iya. Gua pernah di saat itu dia sangat hitungan soal promosi talent ini. Karena gue cuma talent dong. Iya. Ya posting ya karena kontraknya sekali posting, ya udah sekali posting. Nah, sedangkan di dunia ini, di industri ini nggak bisa gitu. Oke. Lu punya bisnis kan, lu punya rasa memiliki yang tinggi. Iyalah. Nah, that's why agak lain, Gejel, SPMK sukses itu karena IP-nya dimiliki oleh mereka. Sekarang gua ini mencoba untuk menawarkan sharing IP. IP-nya dimiliki oleh kita. Oke, bukan ke mereka ya. Oke. Maaf dipotong, mundur dikit. Ke mereka berarti waktu itu akadnya gimana? Bukan jadi, sharing IP. Jadi sebenarnya mereka itu datang ke kita. GJLS itu datang ke Surya waktu itu. Either Regen atau Hipsi kalau nggak salah. Bang Sur, kita juga mau bikin podcast nih, dengerin deh. 3. Wow, itu audionya berantakan. Apa ya, bukan di studio. Surya bilang ke bapak, jadi Surya itu dulu pernah kita taruh untuk scouting mana aja nih. Oke. Ini bagus nih. Ya udah, mau nggak? Jadi kita tuh dulu as a network, as a talent management. Jadi ya udah bisnisnya kita manage. Lu mau off air, lu mau placement di ininya, di kontennya itu sama kita. Nggak lama sama seperti si agak lain juga sama tuh. Agak lain datang juga Boris ke Surya. Sur, gue bikin ini nih, Pak Sur, dengerin. Surya bilang ke bapak ke yang lain, ini ya udah ajak ngobrol aja. Nanti bagi hasilnya seperti apa gitu. Nah, kalau PMK udah ada duluan podcast Malam Kliwon, tapi karena kita itu baru bikin company as a podcast Mas Asia Network waktu itu. Berarti kita harus banyak networknya dong. Iya. Iya kan? Iyalah. Supaya gue bisa ibaratnya valuasi lo jadi lebih besar. Valuasi lebih besar untuk nyari funding berikutnya. Gue bisa bilang ke investor, nih gue network udah segini nih, dengan gede banget network gue, numbersnya gede. Nah, gue nyari yang mau bekerja sama kita. Akhirnya podcast Malam Kliwon, podcast Minggu, terus pemain cadangan. Oke, gitu. Dan nantinya kan mereka mandiri kan nggak menutup kemungkinan. Apa diakatkan 5 tahun ya atau pada gimana? dasar bikin PT baru. Pada mereka akhirnya mereka bikin PT baru kan. Pada dasarnya sama kita tuh cuman bener-bener partner as a network aja. Jadi as a business manage aja di podcast Mas Asia ini. Tapi win-win solution. Win-win solution. Udah nanti yang lo mau bangun di channel-channel yang YouTube sekarang baru ini ya akhirnya gue belajar dari situ kan. Nggak bisa nih karena kita nggak punya kepemilikan kayak agak lain. Tapi kan harus dari nol. Kalau misalnya kasih solusi lah. Sharing IP ya sama gue ya. Pasti lu juga enak aja lu. Gue dari nol ngebangunnya, tiba-tiba udah segede gini, lu minta bagian dari kasih solusi kan nggak mungkin. Kecuali lo invest ya, akuisisi, iya kan. Cuman untuk akuisisi, gue belum punya capital sebesar itu, Der. That's why kita harus cari caranya, gimana caranya gue membesarkan atau gue dapetin revenue baru tanpa bergantung ke 4 orang podcast Mas ini, tapi gue punya revenue baru gitu. Masuk close the door. Masuk close the door. Kan di sana kan makanya kenapa bisa banyak jaringan mengakuisisi ya meskipun minor ya. Tapi kan ada yang cabut. Siapa? Gosip. Siapa sih? Enggak, atau enggak segede close door dulu lu baru bisa ngakuisisi. Iya makanya. Di awal gitu kan seperti itu juga. Tapi kan close door juga akhirnya bikin IP baru kan. Ya Pothub dia bikin. Terus yang apa Frimawan, Somasi. Frimawan itu Logik kan. Logikah. Ya Logikah gitu. Logikah jadi Logikah gitu ya.
Vindes juga sama kan, bikin IP baru. Vindes dengan ada dulu Vindes Show, sekarang jadi Tada sama Enzi sama ini. Terus dia punya yang namanya juga orang Regen sama Frimawan. Ada yang bolanya juga, Speak Bola. Berarti nanti ujung-ujungnya lu ada retailnya nggak sih? Kayak ini kan buat kerajaan nih, Podcast Mas Network, Asia. Abis itu ntar turun ke bawahnya lu ada kayak merchandising atau ada semua ya? Jadi gue sempat cerita juga nih. Jadi goals gue, tujuan gue tuh gue pengen bikin Podcast Mas Asia as a holding. Di bawahnya tuh ada misalnya Podcast Mas Asia Studio. Itu ngurusin konten, mau itu konten harian digital regular seperti ini. Mau tiba-tiba kita bikin series, mau tiba-tiba kita bikin PH, bikin film. Nextnya ada divisi misalnya Podcast Mas Asia Event, ya seperti itu. Yang gue udah ada beberapa IP event gue, ada Podfest, Podcast Festival, ada Pasar Is Market, di mana gue bikin bazar barang-barang podcaster, musisi, public figure, tapi yang jualannya harus si public figurnya. Oh, dia yang jagain booth? Iya, karena itu experience-nya sama audience kan. Even dia cuman bisa, aduh sibuk gue, at least setelah 1 atau 2 jam di Pasar Is Market tuh pasti lo akan ketemu. Di mana itu? Kemarin terakhir gue bikin di Urban Forest. Itu biasanya gue bikin di bulan Ramadan. Apa nih korelasinya antara lo bikin pameran sama emang nuansanya Islami gitu? Enggak sih. Tapi kan orang kan baru dapat THR, belanja bagus juga belanja nih. Baju baru atau baju bekas Derry nih bajunya nih gitu. Oh, evaluasi 10T sih memang. Gitu. Jadi event ada lagi. Nanti kedepannya bikin merchandising, ada mungkin Amin music lah gitu. Oh, jadi gede banget ya. Tapi lu udah kuat itu pakai kapital apa lu fundraising lagi? Kalau ditanya kuat gini, semua itu kan kita punya visi. Sebuah perusahaan itu kan pasti punya visi atau arahan bisnisnya, tujuannya mau kemana. Berarti untuk menyukseskan impian kita harus satu persatu dong, Der. Ya, ada misinya. Kalau secara kapitalnya belum kuat, jadi yang mana dulu yang prioritasin. Jadi dari sini dulu nih, yang ini nih yang ngasilin duit. Yang ngasilin duit dulu. Dan ini duitnya bisa diputerin bikin event. Bikin event ngasilin duit, bikin merchandise. Bikin merchandise ngasilin duit, bikin ada duit nih, ada investor mau bikin film. Darto kan udah jadi sutradara. Oh, jadi gak perlu dibayar lagi ya? Ya, tapi kita gak mau sutradara Darto jelek. Lu udah naik. Gue berharapnya iya bener ya. Iya, tapi maksudnya langsung dibunuh karakternya ya. Udah punya nama di dunia perfilman sekarang dia. Iya. Beberapa PH udah percaya sama dia. Jadi tinggal di musik nih, misalnya kita mau bikin apa, mau bikin karya lagu atau apa segala macam, single kita bisa bikin itu. Tapi yang mana dulu yang harus jadi prioritas supaya kita bisa mengembangkan yang lainnya. Kecuali nanti Amin tiba-tiba seorang Deriansyah ini, wah capital gua keluin semua. Ya, gue sih gimana Rudy Salim ya sama Deddy Kobuzer ya. dia juga ujung-ujungnya. Big dreams gue tuh pengen punya satu tempat ya, Der. Di sana semua ada. Jadi kayak misalnya lu mau bikin event di situ ada, lu mau bikin karena podcast Mas itu kan disebutnya podcast bapak terlalu family. Lu ada buat family-nya, lu ada buat jualan si Pasar Is Market itu. Jadi IP gue yang gue sekarang gue nurture dari sekarang ini, once dia udah nggak bisa konten lagi, bisa mendapatkan hasil dari yang lain gitu. Semangatnya sama loh sama Menteri Teguh Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Beliau lagi ngegenjot intellectual property atau IP. Pas banget ya. Jadi artinya kenalin dong sama Pak. Iya, nanti gue kenalin sama Pak Menteri ya. Pak Menteri. Wih. Nah, Pak Menteri dari Ekraf kan? Ekraf itu kemarin sempat ada teman gue ngontak gue, dia nanya Podfest jadi nggak? Mereka mau support. Support Ekraf mah. Untuk intellectual property disupport itu 1000% bro, Bang Menteri Teguh Rifki. Nanti gue coba. Udah kalau misalnya gue nih, kayak gue mau beli rumah di Bintaro. Nggak gitu. Nggak gitu. Bener di bapak lo.
Maksudnya support secara pertumbuhan ekonomi. Gue pikir dengan ya kan apa itu hubungannya? gue beli rumah juga memperbaiki pertumbuhan ekonomi si cluster atau developer itu. Enggak, lo sendiri tuh. Gue juga mau kalau begitu. Jadi kan disupport, nanti kan bikin festival, nanti kan banyak yang hidup ekonomi UMKM-nya gitu. Boleh, lu kapan acara Podfest? Ini gua sih kemungkinan kita kan bekerja sama nih sama bos kreator yang bikinnya. Jadi kita lagi ngincer either itu setelah Lebaran 2026 atau sebelum. Oke, ntar kita meeting panggil berempat. Mantap. Serius gue, nanti disupport sama Aircraft, ya kan. Nanti ada gede tuh ya. Gede. Apanya? Kantornya gede, betul. Masa kecil kantor kementerian kan APBN sih lumayan lah. Jadi gini. Enggok, Surya Insomnia, Omes, Darto. Nanti kita main ke sana. Gue arrange sama Bang Menteri. Bang Menteri hari apa? Syuting. Beliau kesini bahas Aircraft Hub nanti. Jumat beliau mau kesini. Nanti gue colek-colek. Support lah dia pasti mah. Oh podcast mah merem lah. Podcast mas. Gampang. Udahlah. Yang mana APBN Indonesia aja masukin ke sana. Nggak biasa gitu. Podcast mas. Iya yang Surya, Darto, Omes kan. Satu lagi pak. Satu lagi siapa itu ya? Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Jadi dasar apa lu diikutin ke sana? Dasar nggak ada waktu, nggak ada kesibukan padat, jadi lu bisa manage. Oh. Nggak, tapi emang gue seneng aja. Gue seneng memanage di belakang layar tuh, gue seneng loh. Bukan karena memang kapasitas lu nggak bisa di depan layar. Iya. Kita tungguin gebrakannya podcast mas nanti ya. Amin. Terima kasih. Propertinya banyak loh, menghidupi ekonomi lo nanti detailnya. Channelnya sama ya podcast mas juga ya, bukan dong channelnya? Podcast mas ya. Iya dong, coba. Mana podcast mas? Ada kan? Numbersnya masih nggak sesignifikan itulah, tapi udah lumayan lah. Oke lah, secara kalian berempat mah udah. Gue nggak bilang lu telat ya, tapi memang lu belakangan masuknya ya. YouTube iya. Karena idealis lu kali ya, nggak mau hadir di YouTube. Bukan idealis, visual tadinya. Karena eksklusivitas yang gue terikat kontrak eksklusif itu. Oh di jadi Spotify. Jadi dulu tuh Spotify sebenarnya memperbolehkan gue untuk ada di YouTube, cuman dengan konten yang berbeda. Misalnya di konten YouTube podcasters bikin vlog makan-makan misalnya. Iya, boleh. Itu tuh. Oh boleh. Sketsa boleh. Iya. Yeah. Tapi kan males vlog makan-makan kita. Kayak males gitu. Ya udah. Terus waktu itu duitnya udah di sini juga cukup duitnya gitu. Berapa sih waktu itu kontrak sama Spotify? Ya MM-an lah. Per apa? Per tahun. Per tahun? 2 digit M ya? Apa? 2 digit? Enggak sampai 2 digit. 9,9 lah ya. Aminin aja dulu. Iya. Nah ini podcast My Channel. Subscribernya 334 Pak. Tapi ngebut banget lu, baru hadir kapan ini? Juli 2024 ya. 4 ya? Udah setahun belum sih? Setahun lebih. Ya lumayan lah. Karena kan sekarang kan orang yang baru-baru bikin YouTube ngerasa kok subscribe-nya naiknya lambat. Susah, ya? betul. Iya kan? Susah banget. Karena menurut gua sekarang tuh orang udah nggak mikirin subscribe, karena gua nggak usah subscribe bakal direkomendasiin kok. Oh algoritmanya juga ngasih ke gua sendiri. Kayaknya gitu ya. Itu analogi bodoh gua aja. Tapi bener sih, soalnya nggak berbanding lurus sama views-nya kan. Iya. Ya misalnya lu 300.000 tapi nonton 1 juta gitu kan. Itu kan jadi kalau gua kan jadi sebuah keberhasilan. Dengan subscriber gue yang cuma 300.000, tapi numbers views gue bisa di atas itu. Berarti kan banyak yang nggak subscribe nonton. Nah itu kan sebuah keberhasilan bagi gue. Gitu. Dan makanya YouTube pinter. Dia kalau nggak salah, maaf kalau salah sekarang mungkin aturannya apakah dirubah apa enggak, tapi setahu gue time spend watching itu menjadi ukuran pertama. Berapa lama orang nonton, bukan dari subscribernya, bukan dari likes-nya. Soalnya yang mudah di otak-atik mungkin bot atau apapun itu ya dari jumlah subscribe atau mungkin likes ya. Iya, karena kan views juga cuma nonton berapa menit udah kehitung views. Iya. Tapi seberapa lama retentionnya tuh berapa lama, time spend-nya tuh berapa lama gitu. Nah ini yang showcase Mas ya? Ini yang podcast Mas yang di Spotify.
Ini yang akun Spotify Oh iya kita. nih, Spotify ya. Iya, Kalau yang di nih. YouTube tapi boleh mirroring dari Spotify. Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Udah nggak se-eksklusif itu Udah kontraknya? enggak Oh, boleh. oke. Semua kita mirroring gitu. Memang mirroring. Nah ini yang kemarin yang gue bilang sidekicks ini. Oh iya kemarin ini. gue bikin live reaction waktu Indonesia kalah sama Arab gitu. Jadi Oh, ini baru oke. aja, tapi kita juga lagi nge-grooming lah si sidekicks ini karena bagi gue konten bola yang ngomongin bolanya banyak bercandanya cuma di sidekicks ya kayaknya. Biasanya yang kita tahu kan serius dan teknikal banget ya. Betul, kalau ini tuh terlalu santai. Ya, Ah. jadi ini infonya dapat, analisanya sedikit dapat, tapi Funnya juga dapat. Benang Menarik. merahnya di gua tuh harus fun lah tetap, entertaining dan fun. Benang merahnya. Ya. Jadi kalau misalnya lu mau ngomongin, misalnya gue ternyata tiba-tiba bikin IP politik, nah selama politik itu bisa dibuat fun, bisa buat entertaining, fun itu bukan ketawa ya, fun itu kan luas banget kan. Nah itu mungkin bisa menarik. Harusnya bisa ya kalau politik dibuat fun. Iya ya. Ya isinya sekarang kan juga bukannya pada bercanda. Asik. Bercanda kan nggak disengaja. Dibuat, lu lebih tajam loh. Lu lebih tajam dibuat ya. Gitu. Kerja mereka, kerja. Cuma fun aja. Buat apa? Gue juga pengen dong kalau gitu. Bagi oknum. Wah, untung gua omongin di belakangnya. Enggak semua orang. Bahaya kalau nggak ada kata-kata oknum nih. Semua orang jangan itu loh. Enggak, boys. Mayoritas mah kerja lah. Lu kan sekarang apa? Utusan apa? Coba kita balik ke sini. Pakai diperjelas sama dia ya. Instansi mainannya ya. Silakan subscribe buat yang belum subscribe. Ya, podcast kalau Mas. nggak nonton lah. Ya nonton. Ya, nonton aja. Nonton juga boleh. Ada sidekicks, ada podcast Mas, ada showcase Mas. Gitu. Banyak lah di sini. Siap. Berarti terdekat adalah brand yang masuk sebagai, lu tutup dong sini. Misalnya brand yang paling masuk berbahaya, besar angkanya. Terdekat. Iya terdekat. Yang belum Next-nya. muncul. Iya. Ini kan podcast yang ngomongin ekonomi mikro dan cuan Ada dan beberapa, brand. ada satu brand otomotif Desember kayaknya akan deal. Mudah-mudahan amin ya. Jadi amin. Podcastnya di mobil. Enggak. Podcastnya di Kemarin Sriwijaya di gitu. dalam cup. Panas Pak. Panas kena silinder Pak. Panas. Ngap ya. Tipis lagi gepeng. Ada ya? Ada. Brand Terus apa bocoran? Jepang. Terus ada produk mie instan. Mie instan. Karena gue juga lagi ada mau bikin Desember, rencananya mau bikin podcast masuk ulang tahun di Oktober ini. Jadi kita mau bikin setidaknya biasanya kita tuh bikin pagelaran, bikin teater gitu deh. Nah tahun ini nggak kepegang, nggak keburu karena bawa bapaknya sibuk banget. Karena yang bikin tuh Darto yang sebagai penulisnya, ide kreatifnya ini, gue ngerunningin eventnya segala macam. Cuman karena secara otaknya si Darto ini lagi banyak film, dia lagi ngegarap beberapa film, jadi akhirnya nggak kepegang. Jadi sekarang kita mau bikin padel mas, lucu juga ya. Padel mas, ini serius apa nggak sih? Jadi nanti omongan nggak bisa dipegang nih kadang nih. Jadi nanti gue bikin itu serius, gue mau bikin turnamen padel. Tapi sama pendengar kita, sama masyarakat sehat. Jadi gue ngundang beberapa podcaster juga buat ikutan, tapi fun aja. Nanti di situ ada 3 court, sebelah sananya ada, gue sebutnya mini podfest, ada beberapa podcaster yang tampil di situ. Main sambil podcast? Iya, ini pakai kan audio court. Gitu? Enggak, ini kan courtnya. Di sebelah sana ada court, ada ruangan, ada area kosong yang nanti di situ ada mini podfest. Di situ ada ada pasar is market gue bikin juga. Jadi sekaligus di akhir tahun itu si event itu gue akan mengundang beberapa brand supaya ngelihat ini ada IP nih, Podfest ada nih, Podfest tuh kayak gini nih, pasar is market ada nih, pasar is market tuh kayak gini gitu. Jadi showing juga lah buat mereka. Tapi nunggu Darto yang paling sibuk ya, katanya lagi nyelesain film-film ya. Iya betul. Jadi waktu itu ada seseorang nelfon gue. Assalamualaikum bro, ya siap, salam bro, tolong buatin paket perjalanan umroh. Nggak usah hitung-hitungan sama gue berlima.
3 anak, 2 orang tua. Gue sama bini gue. Siap. Maksudnya gimana? Tapi nanti agak custom ya. Nanti berangkatnya tuh kayaknya nggak dari Indo, karena gue kayak akan tur ke Timur Tengah, dari Jordan, dari India, kompleks banget. Silakan coba, tolong. Wah. Emang kenapa tuh? Alhamdulillah nih. Jadi gue dapat apresiasi dari PH-nya. Canggih juga ya. Diumrohin. Iya, diumrohin. Oh jadi pakai lu tuh? Tar dulu nih. Oh, katanya itu adalah bentuk karena banyak cuan tembus target apa segala macam. Wah, hitung. Gue hitungin set. Kan dia private ya. Kalau private kan pasti kan angkanya kan spesial dong. Iya kan naik. Karena kan gak bareng sama rombongan. Ya lu bayar satu bis kalau isi 40, 50 sama cuma dia berlima kan jadi tekor kan. Makanya oke, gua alhamdulillah boleh milih apa ya, gue pilih umroh. Nama orang itu Darto. Udah gue bikinin set. Gue kasih tau ini gede lah. Coba tuh kirimin. Gue kirimin tep. Udah. Alhamdulillah jadi berangkat tapi gak pakai gue. Mungkin yang jadi berangkat itu barter posting. Oh iya, gue gak ngasih penawaran ya. Itu. Gue emang kegayaan emang dia. Gue gak dapat apresiasi dari PH-nya. Iya padahal. Harus barter. Itu. Kita kasih solusi.